Masa penjajahan Inggris di Indonesia. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Sejak abad ke-17, para pedagang Inggris sudah berdagang sampai di daerah India. Di India Timur, para pedagang Inggris mendirikan kongsi dagang, yakni East India Company alias EAC pada tahun 1600. Dengan daerah operasinya adalah India. Pusat kekuatan EAC adalah Kalkuta yang berada di India. Dan dari kota inilah Inggris meluaskan wilayahnya ke Asia Tenggara. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish dengan mengikuti jalur yang dilalui Magellan pada tahun 1579. Francis Drake berlayar ke Indonesia. Armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris lewat Samudra Hindia. Perjalanan berikutnya dilakukan pada tahun 1586 oleh Thomas Cavendish melalui jalur yang sama. Pengalaman kedua pelaut tersebut mendorong Ratu Elizabeth I meningkatkan pelayaran internasionalnya. Hal ini dilakukan dalam rangka menggalakkan ekspor wol, menyaingi perdagangan Spanyol, dan mencari rempah-rempah. Ratu Elizabeth I kemudian memberi hak istimewa kepada EAC atau East Indian Company untuk mengurus perdagangan dengan Asia. EAC kemudian mengirim armadanya ke Indonesia. Armada EAC yang dipimpin James Lancaster berhasil melewati jalan Portugis lewat Afrika. Namun mereka gagal mencapai Indonesia karena diserang Portugis dan bajak laut Melayu di Selat Malaka. Berikut adalah peta pelayaran dari Inggris menuju India, kemudian ke Asia Tenggara. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Awal abad ke-17, Inggris telah memiliki jajahan di India dan terus berusaha mengembangkan pengaruhnya di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Kolonialisme Inggris di Hindia Belanda dimulai pada tahun 1604. Menurut catatan sejarah, sejak pertama kali tiba di Indonesia tahun 1604, EAC mendirikan kantor-kantor dagangnya, di antaranya di Ambon, Aceh, Jayakarta, Banjar, Jepara, dan Makassar. Di bawah Gubernur Jenderal Lord Minto yang berkedudukan di Kalkuta, dibentuk ekspedisi Inggris untuk merebut daerah-daerah kekuasaan Belanda yang ada di wilayah Indonesia. Pada tahun 1811, Thomas Stamford Raffles telah berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada tahun 1811, Inggris mampu menguasai daerah jajahan Belanda. Maka, Belanda harus menandatangani kapitulasi Tuntang tanggal 18 September 1811 yang isinya daerah jajahan Belanda diserahkan kepada Inggris. Tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Orang-orang Belanda dapat menjadi pegawai Inggris. Walaupun demikian, armada Inggris tidak mampu menyaingi armada dagang Belanda. Dan berdasarkan perjanjian London tahun 1815, Inggris diharuskan mengembalikan kekuasaannya di Indonesia kepada Belanda. Dan pada tahun 1816, Inggris melaksanakan kewajibannya itu. Mereka akhirnya memusatkan aktivitas perdagangannya di India. Mereka berhasil membangun kota-kota perdagangan seperti Madras, Kalkuta, dan
Bombay. Berikut adalah gambar Lord Minto, gubernur Inggris yang berkedudukan di India. Sedangkan gambar sebelah kanan adalah Thomas Stamford Raffles, Letnan Jenderal Gubernur Inggris yang berkedudukan di Indonesia. Bangsa Inggris datang ke Nusantara pada tahun 1811 dengan kongsi dagang bernama East India Company. Tujuannya adalah merebut seluruh kekuasaan Belanda yang saat itu sudah menguasai sebagian besar Nusantara, tidak hanya terbatas pada Ternate. Dampak kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Dengan datangnya bangsa Inggris, Inggris membuat kebijakan-kebijakan seperti memperbaiki dalam bidang pemerintahan. Caranya, Indonesia, khususnya Pulau Jawa, dibagi menjadi 16 karisidenan. Para bupati diangkat menjadi pegawai negeri. Daerah Keraton Yogyakarta dan Surakarta dipersempit wilayahnya dan mengurangi kekuasaan para raja. Selain itu, Inggris juga memperbaiki dalam bidang keuangan. Caranya dengan melaksanakan sistem perdagangan bebas, melaksanakan sistem sewa tanah atau land rent, melanjutkan sistem perdagangan perkebunan kopi, dan memonopoli perdagangan garam. Gambar berikut adalah Kebun Raya Bogor yang merupakan peninggalan dari Sir Thomas Raffles. Dalam bidang sosial, Inggris menghapuskan sistem perbudakan, mengurangi pengaruh kekuasaan tradisional para raja-raja di Indonesia, serta jasa-jasa yang diberikan Raffles selama memerintah di Indonesia, yaitu mendukung lembaga kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang bernama Batavia's Genocope di Harmony, menulis buku The History of Java, menemukan bunga Rafflesia arnoldi. Istrinya, Olivia Marian, merintis Kebun Raya Bogor, mengembalikan Sultan Sepuh menjadi Sultan Yogyakarta. Berikut adalah gambar Rafflesia dan penemunya Thomas Stamford Raffles. Buku The History of Java, karangan Thomas Stamford Raffles. Sedikit tugas buat para pemirsa yang tertarik dengan kedatangan bangsa Inggris di Indonesia. Silakan untuk menjawabnya.